Markas Angkatan Laut Shelton menjadi pembukaan awal cerita dari film ini. Kita diperlihatkan kondisinya yang sangat memprihatinkan. Bagaimana enggak, markas tersebut sedang luluh lantak akibat amukan seorang wanita bernama Miss Valentine dan rekannya Mr. Five. Tanpa rasa iba sedikit pun, mereka berdua membantai seluruh isi markas sambil tertawa kegirangan. Setelah puas mengacak-acak markas Angkatan Laut Shelton, terungkaplah kalau aksi anarkis ini dipimpin oleh Miss All Sunday. Si mbak satu ini memang tipe orang yang kalau mau sesuatu harus dituruti saat itu juga, meskipun harus pakai cara paksa dan kekerasan. Namun, di tengah kekacauan itu, muncul kabar duka dari anggota mereka yang lain yaitu Mr. Seven. Ternyata si Mr. Seven ini sudah pindah alam alias mati mengenaskan. Kalau kalian masih ingat di season pertama, pelakunya tidak lain dan tidak bukan adalah si tukang nyasar Roronoa-Zoro. Melihat anggotanya sudah jadi almarhum, Miss All Sunday bukannya sedih, malah langsung menginterogasi sisa-sisa prajurit angkatan laut di sana. Dia bertanya dengan nada dingin tentang siapa sebenarnya sosok yang sudah berani menghabisi rekannya itu, sambil menegaskan kalau orang tersebut adalah ancaman yang sangat berbahaya. Singkat cerita, kita intip dulu nih kesibukan kru topi jerami yang isinya memang orang-orang ajaib. Pertama ada Sanji, koki andalan yang kalau soal masak-memasak emang gak ada lawan. Terus ada juga si hidung panjang bernama Usop. Biar kata gayanya kayak orang benar, dia ini teknisi yang bisa benerin apa aja, meskipun lebih sering benerin mentalnya sendiri sih pas lagi ketakutan. Di tengah kegalauan itu, muncullah sang navigator Nami yang meskipun cantik, dia kalau udah soal uang galaknya ngalahin rentenir. Sudah bertahun-tahun lamanya mereka kumpul bareng demi satu tujuan, yaitu menuju Grand Line. Tapi sebelum sampai ke sana, mereka harus singgah dulu ke sebuah pulau bersejarah bernama Locktown. Nah, pulau ini bukanlah pulau wisata, karena disinilah tempat sang raja bajak laut Gold Roger dipaksa pensiun selamanya alias dieksekusi. Namun sebelum nyawanya dicabut, si raja bajak laut ini punya satu permintaan terakhir, yaitu menemukan keberadaan anak tercintanya yang sampai saat itu masih jadi misteri. Nah, sekarang kita balik lagi ke masa kini di Pulau Locktown. Pulau ini sudah kayak tempat suci buat para bajak laut, karena dari sinilah semua orang jadi gila harta gara-gara omongan si Roger soal One Piece. Di sini Nami langsung udah serius nih buat menyusun strategi belanja. Dia bahkan berbaik hati ngasih pinjaman modal ke Zoro buat beli pedang baru. Soalnya pedang Zoro sudah pada rusak. Tapi dasar para kru ini terlalu sembrono ya. Mereka nggak sadar nih kalau dari tadi ada mata-mata yang lagi nguntit gerak-gerik mereka. Tak lama kemudian rombongan ini pun membagi tugas. Nami duet bareng Usop buat urusan belanja logistik. Namanya juga cewek lah ya, kalau udah ketemu toko, semua barang pengen dibungkus sampai kalap. Sementara itu si Usop bukannya bantuin milih barang, malah sibuk ketakutan berlebih. Dia sampai menyamar dengan memakai kacamata konyol yang bukannya bikin sembunyi, malah bikin dia kelihatan kayak orang aneh yang lagi dicari-cari Satpol PP. Kemudian pindah ke Zoro yang sempat menabrak seorang cewek bernama Tashigi. Zoro sempat kaget nih karena muka mbak ini mirip banget sama teman masa kecilnya. Tapi dengan sikap acuhnya itu, Zoro langsung main tinggal aja tanpa basa-basi. Singkat cerita, Zoro sampai di sebuah toko pedang. Nah, di sana si pedagang ini langsung speechless ketika melihat pedang antik milik Zoro. Karena nafsu pengen punya itu pedang,
Dia pun mulai melancarkan jurus tipu-tipunya dengan menawarkan Zoro buat tukar tambah sama semua pedang di tokonya secara gratis. Tapi syukurlah rencana jahat itu gagal total gara-gara Tashigi tiba-tiba nongol dan membongkar kalau pedang Zoro itu adalah barang legendaris yang harganya nggak ngotak. Zoro yang nggak mau ambil pusing akhirnya minta bantuan Tashigi buat pilihin 2 pedang lagi. Nah, disinilah Zoro nemu pedang misterius yang aura mistisnya kerasa banget. Tashigi yang emang ahli soal perpedangan langsung panik karena pedang yang dipegang Zoro adalah Sandai Geketsu, pedang terkutuk yang konon katanya bisa bikin pemiliknya mati mengenaskan, cok. Tapi kalimat itu nggak membuat Zoro merinding, dia malah nantangin kutukan pedang itu buat adu hoki. Sementara itu, kita beralih ke Sanji dan Luffy yang lagi asik belanja di pasar ikan. Di sana mereka menemukan ikan aneh yang tanpa pikir panjang langsung aja dibungkus untuk persediaan makanan. Sementara itu di tempat yang lain kita diperlihatkan betapa liciknya Nami. Jadi ada seorang pria bernama Bartolomeo yang niatnya mau nyopet Nami. Malah dia yang kena kartu koala, cok. Bukannya berhasil nyuri, si Bartolomeo ini malah balik dirampok sama Nami sampai malu sendiri. Lalu di toko pedang, si pedagang yang tadi merasa berdosa karena hampir menipu akhirnya tobat. Sebagai tanda permintaan maaf, dia pun malah ngasih pedang pusaka secara cuma-cuma ke Zoro. Dan di waktu yang sama, Luffy yang tadi ngilang ternyata lagi keluyuran gak jelas sambil tanya ke setiap orang di mana letak panggung eksekusi Gold Roger. Nah, lagi asik-asiknya nyari info, tiba-tiba Bartolomeo datang menghampiri Luffy. Niatnya sih sudah jelas ya, yaitu mau nipu dan merampok. Terus kita juga sama-sama tahu nih kalau Luffy orang yang polosnya udah kayak si Opet. Ketika Luffy melihat panggung eksekusi Gold Roger yang legendaris itu, ia pun langsung membeku dan terpukau melihat tempat di mana sejarah besar itu dimulai. Secara mengejutkan, Kapten Buggy si hidung merah dan pasukannya mendadak muncul di sana. Dengan akal bulusnya, Buggy malah sok asik ngajak Luffy jalan-jalan dan menikmati pertunjukan padahal itu cuma jebakan Batman. Ternyata si Buggy sudah berkong kali kong sama Alvida, mbak-mbak yang sekarang sudah glowing berkat kekuatan buah setannya. Luffy yang otaknya cuma isinya daging dan petualangan pun dia malah kena hajar habis-habisan, cok. The most powerful and ruthless pirate in the East. It's a real knockout, huh? I'm pretty lucky. That's our cue! Singkat cerita, kru Tommy Jerami yang lain sudah pada kumpul di tempat janjian. Zoro datang buat balikin duit kembalian, dan Sanji sudah siap dengan sekeranjang stok makanan. Tapi mereka baru sadar nih kalau pemimpin mereka si Luffy belum kelihatan batang hidungnya. Di sisi yang lain, nasib Luffy sudah di ujung tanduk. Dia diikat dan disumpal sama aliansi Buggy dan Alvida yang sudah gak sabar buat balas dendam gara-gara dulu pernah dikalahkan dan dipermalukan. Tapi tepat saat eksekusi mau dimulai, untunglah para nakamanya datang di waktu yang tepat. Wow, the system works! Gonna bear witness. Special attack! Pepper Star. Di tengah kekecauan itu, ternyata ada seorang bos angkatan laut bernama Kapten Smoker yang lagi asyik nonton dari kejauhan. Dia di sana cuma geleng-geleng kepala melihat para bajak laut ini malah sibuk saling bantai di depan matanya. Yang paling bikin senam jantung adalah Luffy akhirnya benar-benar diseret ke atas panggung eksekusi buat dijadikan tontonan. Bukannya nangis atau minta ampun, Luffy malah berteriak dengan pedenya kalau dia bakal jadi raja bajak laut.
Bahkan pas pedang sudah mau nempel di leher, dia masih sempat-sempatnya pamer senyum lebar sambil minta maaf ke para krunya. Sanji! Usopp! Nami! So let's take yours off. Melihat kekacauan itu, Kapten Smoker nggak tinggal diam. Dia langsung mengerahkan pasukannya buat menangkap semua bajak laut yang ada di sana. Di tengah keributan, Tashigi mendadak muncul di depan Zoro. Di sana dia merasa dikhianati karena baru tahu kalau cowok yang ditolongnya untuk memilih pedang itu ternyata adalah bajak laut buronan. Luffy yang mau mencoba kabur ternyata langsung dihadang sama Smoker nih. Di saat Luffy sudah terpojok dan hampir tertangkap, tiba-tiba muncul sosok misterius bernama Dragon yang menghentikan langkah Smoker. Entah apa motifnya, yang jelas Dragon berhasil bikin Luffy punya celah buat lari dari kepungan angkatan laut. Singkat cerita, kru topi jerami akhirnya berhasil sampai di kapal Going Merry dengan selamat meskipun napas sudah tinggal setengah. Sanji sempat nanya ke Luffy soal siapa orang yang menolongnya tadi. Namun Luffy juga gak kenal siapa itu Dragon. Sementara di sisi yang lain, Miss All Sunday ternyata sudah menyusup dan mulai mengasuh Tashigi yang lagi galau berat. Ia bahkan terang-terangan ngajak Tashigi buat gabung, entah apa rencana di balik senyum nakalnya itu. Setelah beberapa hari berlayar, akhirnya mereka sampai di gerbang menuju Grand Line. Nami sebagai navigator pun mulai menjelaskan rute gila yang harus mereka lalui. Sebuah pusaran air yang jalurnya malah nancep ke atas gunung, Cok. The map is clear. The reverse mountain waterway is our best option to enter the Grand Line. Let's do it. Mendengar harus mendaki gunung pakai kapal, seluruh kru pun langsung panik setengah mati karena takut cuma mereka melayang. Tapi sang kapten tidak pernah gentar. Bagi dia, perjalanan yang hampir merenggut nyawa inilah awal dari petualangan yang sebenarnya. Not everyone ends up on the bottom of the ocean. Singkat cerita, Luffy tiba-tiba tersadar dan mendapati dirinya terdampar di sebuah pulau aneh. Di depannya ada seekor paus raksasa yang ngejedotin kepala ke tebing sampai gempa lokal. Panik karena teman-temannya hilang, Luffy pun teriak-teriak minta krunya dikembalikan. Di tengah kepanikan itu, muncullah seorang kakek bernama Crocus. Dengan santainya, si kakek ini bilang kalau teman-temannya Luffy sudah almarhum alias mati. Tapi Luffy nggak percaya gitu aja dan maksa si kakek buat bantuin. Masalahnya, siapapun yang sudah tertelan masuk ke mulut paus itu biasanya cuma tinggal nama. Namun padahal kenyataannya, kru topi jerami yang lain lagi asik wisata nih di dalam perut paus. Nami yang gak mau menyerah langsung bagi-bagi tugas buat benerin kapal supaya mereka bisa keluar dari sana. Sementara itu, kita balik sebentar ke Locktown di mana kakek Garp tiba-tiba datang menemui Kapten Smoker. Sebagai atasan yang disegani, Garp mengajak Smoker ngobrol empat mata. Sementara Koby dan temannya diajak jalan-jalan sama Tashigi, mungkin biar nggak ganggu obrolan mereka. I think that'd surprise you. Kembali ke Luffy yang masih hobi maksa si kakek Crocus.
si kakek tetap kekeh kalau usaha Luffy itu sia-sia karena belum ada sejarahnya orang bisa keluar hidup-hidup dari sana. Jadi dia menyarankan Luffy untuk ikhlas saja. Tapi ya kalian tahu sendiri kan, kata ikhlas nggak ada di kamus Luffy kalau soal teman. Di waktu yang sama obrolan Garp dan Smoker makin serius nih. Garp ngasih tahu kalau dia sudah nggak bakal jagain Luffy lagi. Tapi ada info yang lebih ngeri. Organisasi kriminal misterius yang kemarin ngacak-acak Shelltown ternyata sudah menyebar kemana-mana. Dan Garp memerintahkan Smoker untuk segera bertindak. Di perut ikan paus, Usopp dan Sanji lagi sibuk nyari onderdil buat benerin kemudi kapal. Ternyata kapal mereka bukan satu-satunya yang sudah tertelan. Mereka nemu banyak bangkai kapal lain yang bisa dipretelin buat ambil kemudinya. Lumayan lah dapat onderdil gratisan nih di tempat yang gak terduga. Di tengah pencarian, secara tidak sengaja Sanji menginjak sebuah mayat yang belum lama meninggal. Di bawah tangan mayat itu terdapat barang yang mereka cari-cari. Namun Sanji menyuruh Usopp saja yang mengambil rol kemudi kapal. Ketika Usopp mulai memindahkan tangan si mayat, ia pun terkejut bukan kepalang karena lengannya digenggam sesuatu yang tak lain adalah Mr. Nine yang bersembunyi di belakang mayat tersebut. Sementara itu, Nami terheran karena kompasnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tiba-tiba Zoro datang dengan perkakas nggak penting yang membuat Nami bertanya. Namun Zoro sibuk ngikat sapu jadi satu buat menggelitik perut paus itu. Lalu beberapa saat kemudian Nami tiba-tiba kehilangan kompasnya. Saat mencari, tiba-tiba ia diserang sosok wanita hitam manis. Pertarungan sesama cewek ini pun tak terhindarkan. Tetapi hal tersebut tak berlangsung lama, Cok, karena kru lain datang tepat waktu yang membuat cewek ini dibekuk rame-rame. Di luar, Luffy masih asik ngobrol sama si kakek Krokus. Jadi, Cok, 20 tahun yang lalu Krokus bertemu dengan kelompok bajak laut Rumbar. Kelompok ini unik karena isinya pemusik semua dan mereka punya peliharaan paus kecil yang sangat lucu bernama Labun. Nah, disinilah kita pertama kali mendengar kata Brook, sang wakil kapten yang hobi banget nyanyi bareng Labun. Tapi karena Greenland itu kejam dan penuh monster yang hobi makan teman, Rumbar akhirnya menitipkan Labun di sini demi keselamatannya. Sayangnya setelah puluhan tahun berlalu, kru Rumbar nggak pernah kembali. Si Labun yang setia ini tetap nungguin sampai sekarang. Bahkan saking kangennya, dia hobi jedotin kepala ke tebing cuma buat kasih tanda kalau dia masih ada di sana. Itulah alasan kenapa Krokus terus-menerus membius Labun supaya si paus ini nggak makin menyakiti dirinya sendiri, Cok. Balik lagi ke dalam perut paus, situasi kru topi jerami makin tegang. Bukannya nemu jalan keluar, mereka malah ketemu dua orang asing yang gayanya mencurigakan, yaitu Miss Wednesday dan Mr. Nine. Dalam kondisi terikat, mereka berdua diinterogasi Zoro dan kawan-kawan. Ternyata Miss Wednesday memberitahukan bahwa kompas biasa itu nggak mampu membawa mereka menuju Greenland, karena hanya Pokpos lah alat yang disebutkan Miss Wednesday yang bisa membawa mereka ke sana. Setelah percakapan tersebut, tiba-tiba guncangan hebat terjadi. Dan di situ si Usopp hampir saja jadi sup karena nyaris jatuh ke kolam asam lambung paus. Di saat semua orang lagi tegang, Luffy dari luar mulai menyanyikan lagu kebangsaan bajak laut. Dan ajaibnya, Labun yang mendengar lagu itu langsung teringat sama kenangan manisnya bareng Brook 20 tahun yang lalu. Setelah Labun tenang, Luffy bicara dari hati ke hati sama si paus. Dia bilang kalau dalam hidup orang memang datang dan pergi,
tapi bukan berarti harapan harus mati. Luffy pun meminta Labun untuk memuntahkan teman-temannya keluar. Dan akhirnya, satu persatu kru topi jerami pun keluar dari sana dalam kondisi selamat. Sementara itu di Lockdown, Koby dan Helmeppo masih asik jalan-jalan dipandu sama Tashigi. Tapi di sini Koby mulai sadar kalau ada yang lain dari cara pandang Tashigi. Sepertinya kakak-kakak Kimochi ini lagi punya krisis kepercayaan diri soal kemampuannya. Lalu karena Koby nggak mau melihatnya terus-terusan merenung, Koby mendadak jadi motivator dengan meyakinkan Tashigi bahwa mereka harus punya visi dan impian yang bebas. Di tempat lain, kru topi jerami asik barbekyuan bareng kakek Krokus. Di sela-sela makan yang enak, Nami curhat soal navigator yang bakal angkat tangan kalau nggak punya alat bernama logpost. Dan Krokus pun dengan baik hati menjelaskan cara kerja alat ajaib itu yang nantinya akan menjadi penunjuk jalan ke Grand Line. Jadi kurang lebih penjelasan si kakek Krokus ini adalah alat itu merekam gelombang magnetik pulau untuk menunjukkan arah tujuan berikutnya, Cok. Berbeda dengan kompas biasa, logpost mencatat medan magnet unik tiap pulau untuk memandu kru menyeberangi lautan berbahaya. Nah, sebelum pamit, Luffy sempat-sempatnya bikin karya seni abstrak di jidat Labun. Dia menggambar logo topi jerami sebagai tanda kalau si paus sekarang adalah nakamannya. Dan kejutan buat kalian, ternyata si kakek Krokus ini bukan kakek-kakek biasa, Cok. Dia adalah mantan kru sang raja bajak laut, Gold Roger. Zoro yang punya luka batin atas kekalahan telak melawan Mihawk menyimpan dendam ke Sumatra Madalam. Setiap hari Zoro terus berlatih otot biar makin kawat dan ngasah teknik pedangnya. Ia terus terbayang Mihawk yang seolah-olah meremehkan kemampuan dirinya. Pada hari pertama kru topi jerami mengarungi laut Grand Line sebenarnya terlihat biasa saja. Nami yang megang navigasi makin sombong dan percaya diri banget nih buat menaklukkan laut Grand Line gara-gara ada benda ajaib bernama logpost nangkring di lengannya. Terlihat juga kalau Usopp memang selalu hoki. Dia mendapatkan ikan yang indah. Namun sayang, ikan itu akhirnya masuk dapur juga dan langsung dieksekusi koki kita Sanji Jumanji. Namun yang paling bikin kepala pusing adalah cuacanya, Cok, yang labil banget kayak perasaan cewek lagi PMS. Baru aja panas terik bikin keringatan, tiba-tiba hujan, dan gak lama kemudian malah turun salju. Fenomena salju dadakan itu jelas bikin Usopp dan Sanji langsung lari keluar kapal. Mr. Nine yang melihat tingkah konyol mereka ketawa ngakak karena noraknya nggak ada obat. Sementara itu di sisi yang lain, si Kapten Luffy lagi jadi detektif buat menginterogasi Miss Wednesday. Tapi bukannya nanya hal-hal penting, pertanyaan si Luffy malah lebih kayak orang lagi usaha mau ngajak kenalan lebih dekat alias PDKT nggak jelas. Code name. Why does your partner wear a crown? Childhood trauma. 1 minute it's freezing and the next it's like the first day of spring. Luffy, look out behind you! I do. I just don't think she wants... Kejutan mereka tidak berhenti sampai di situ. Soalnya di depan mata mereka tiba-tiba nongol pemandangan sebuah pulau aneh yang dipenuhi gunung-gunung yang berbentuk seperti kaktus. Momen itu memberikan ruang kepada Miss Wednesday dan Mr. Nine kabur loncat ke laut. Pada akhirnya mereka pun resmi nginjekin kaki di pulau kaktus itu. Tapi ada yang janggal nih. Gak kayak biasanya di mana-mana bajak laut itu ditakuti. Tapi di kota yang namanya Whiskey Peak ini semua penduduknya malah girang banget kayak dapat lotre ketika melihat kedatangan Luffy dan kawan-kawan. Bahkan acara penyambutan warga berasa sangat meriah. Sesaat kemudian seorang pria yang berpenampilan agak unik datang nyamperin mereka sambil ngenalin diri sebagai wali kota di situ. Ia bernama Igaram.
Dengan muka ramah, Igaram ini bilang kalau warga di kota emang suka banget sama bajak laut. Dia juga cerita bahwa belum lama ada gerombolan bajak laut namanya kelompok tulip yang sempat mampir untuk pesta pora sampai puas. Terus lanjut berlayar lagi tanpa kena pajak apapun. Luffy dan kawan-kawan akhirnya mau gak mau setuju untuk menginap semalam di situ. Soalnya Mbak Nami juga bilang kalau logpost di tangannya itu butuh waktu buat ngeriset arah ke pulau berikutnya. Pernyataan wali kota bukanlah isapan jempol, di mana semua kru dilayani bak tamu VVIP. Zoro yang hobi minum dikasih botol gratisan sebanyak yang ia mau. Kini Usopp mulai berdongeng ria. Ia menceritakan petualangan dengan penuh antusias. Sementara itu, perut karet Luffy kerja keras buat nampung makanan yang gak ada habisnya. Dan untuk Nami, selalu nyari celah untuk dapet cuan lebih banyak. Di pesta pora itu, kini kita diperlihatkan raut wajah Zoro yang amat murung. Apa dia mikirin angsuran KPR ya? No, dia kepikiran terus soal kekuatannya yang dirasa masih jauh banget dengan Mihawk. Luffy pun kemudian mendekatinya dan menyemangati Zoro dengan penuh membara. Ia berkata kalau Zoro itu adalah kru andalan dari calon raja bajak laut. Abis ngomong gitu, si Luffy lanjut pergi ke toko roti buat nyari makanan penutup. Sesampainya di sana, Luffy pun disamperin Igaram yang bilang kalau semua makanan yang masuk ke perut Luffy itu gratis. Dan hal itu pun membuat semangat Luffy makin menjadi-jadi. Namun tiba-tiba plot twist-nya dimulai. Miss Wednesday mendadak muncul dan langsung buka mantelnya dan bikin si Luffy melongo bingung. Be careful who you trust. Ternyata Igaram ini adalah agen rahasia dari sindikat Baroque Works yang punya kode nama Mr. Egg. Luffy yang polos itu pun terkena jurus mereka. Tiba-tiba mabuk dan terkapar. Ya, akhirnya ketahuan juga kalau kota ini tuh cuma jebakan Batman doang. Semua penduduk yang kelihatannya ramah itu ternyata adalah komplotan kriminal yang kerja untuk Baroque Works. Di sisi yang lain, Sanji juga lagi dalam bahaya nih. Dia tergoda sama dua mbak-mbak cantik dan seksi yang dandanannya aduhai banget. Sementara itu, Nami yang emang punya insting kuat ngerasa ada yang aneh sama puncak gunung di situ. Ketika dicek ke sana, alangkah kagetnya Nami ketika menemukan dua orang yang udah jadi mayat. Diketahuilah mayat tersebut adalah kru bajak laut tulip yang katanya tadi udah berlayar pergi. Kenyataannya, mereka nggak pernah ninggalin pulau itu, Cok. Melainkan udah dihabisi tanpa ampun dan dikubur massal di atas puncak gunung kaktus. Setelah membuat abang penjaga kubur itu tepar, Nami nggak sengaja ketemu sama Zoro yang ternyata tangannya udah gatel dan baru aja beresin dua orang kroco. Tanpa babi bu lagi, Nami langsung gercep lari buat nyariin Luffy dan kru lainnya yang mungkin masih teler. Sementara Zoro tetap stay di sana, siap-siap mau pamer pedang barunya lagi ke arah penduduk kota yang ternyata isinya cuma kumpulan kriminal kelas teri yang berbahaya. Kita pindah ke lantai atas di mana Mr. Nine mulai sok-sokan ngebakar semangat anak buahnya yang jumlahnya sekompi buat ngeroyok Zoro. Setelah para kroco ini pada tumbang, akhirnya muncul nih salah satu lawan yang agak punya modal. Badannya gede dan memegang senjata gada besar berduri. We'll meet you on board. Korban Zoro malah nambah terus sampai angka 92 orang, Cok.
Kini tinggal 8 nyawa lagi nih buat dapetin achievement 100 orang. Ngelihat anak buahnya pada jadi ampas, Mr. Nine mulai panik dan ngeluarin 5 orang elit terbaiknya untuk maju barengan. Face my elite guards! Just give up. Akhirnya, Mr. Nine pun terpaksa turun tangan sendiri untuk duel lawan Zoro. Tapi ya kita semua tahu lah ya, level dia itu bukan tandingan buat Zoro yang lagi mode sangar begini. Sekarang di depan mata Zoro berdiri sesosok biarawati yang tadinya kelihatan alim tapi ternyata aslinya adalah petarung sangar bernama Miss Monday. Mr. Nine juga gak mau kalah. Dia balik lagi ke arena pertarungan sambil mengeluarkan tali dari senjatanya. Lalu di saat yang bersamaan, kapten kita yang hobi makan terbangun dari pingsannya. Luffy yang gak mau ketinggalan kereta langsung manjangin tangannya. Niatnya mau ngejar, malah ikutan nyangkut naik ke kendaraan itu. Di tengah jalan, Luffy yang tenaganya gak ada habisnya berhasil ngehentiin kendaraan itu secara paksa, sampai membuat Miss Wednesday sama Igaram terpelanting jatuh mencium tanah. Nami yang melihat kejadian konyol itu pun langsung menyamperin Luffy. Tapi pas nyampe, vibes-nya mendadak berubah jadi suram nih. Ekspresi wajah Miss Wednesday sama Igaram gak bisa bohong. Mereka kelihatan ketakutan setengah mati bercampur sedih yang amat mendalam. Tidak pakai lama, muncullah 2 sosok baru yang gayanya selangit, yaitu Mr. Five sama Miss Valentine. Dan plot twistnya nih, ternyata target utama mereka bukanlah Luffy atau Nami, melainkan Miss Wednesday dan Igaram alias Mr. Eight. Ternyata semua itu gara-gara rahasia mereka sudah bocor ke organisasi. Selama ini, Miss Wednesday sama Mr. Eight cuma penyusup di sindikat Baroque Works. Alhasil, bos mereka yang misterius berjuluk Mr. Zero itu pun membuat perintah tegas untuk segera mengirim mereka berdua ke akhirat. Where did the other one go? Miss Valentine's key. Ternyata dia adalah pemakan buah iblis Bomu-Bomu yang membuat seluruh anggota tubuhnya jadi bom berjalan. Mereka berempat pun langsung lari tunggang langgang untuk mencari tempat bersembunyi. Tapi Mr. Five mempunyai penciuman yang tajam. Dia tetap tahu keberadaan mereka dan lagi-lagi mengeluarkan jurus andalannya, ledakan upil maut. Dan suara ledakannya kenceng banget sampai kedengeran ke tempat Zoro lagi bertarung. Di medan tempur Zoro, suasana semakin panas. Zoro mengeluarkan tenaga ekstra dengan menarik tali milik si Mr. Nine dengan sekuat tenaga, terus dihempasin telak ke arah Miss Monday sampai mereka berdua terkulai lemas gak bergeming. Tiba-tiba, insting pendekar Zoro bereaksi. Dia refleks menghunuskan pedangnya ke arah seorang penjaga kuburan yang ternyata masih mencoba bangun untuk menyerang. Genap sudah 100 orang yang berhasil diluluhkan oleh Zoro sendirian. Sambil merapihkan rambut birunya yang terurai, Miss Wednesday akhirnya buka kartu. Dia mengaku kalau identitas aslinya adalah seorang putri bangsawan dari kerajaan Alabasta. Sedangkan si kakek rambut gulung tadi yang bernama Igaram adalah kapten pasukan kerajaan yang sudah setia banget melindungi sang putri selama ini. Di situasi yang semakin terjepit itu, Igaram pun mohon-mohon ke Luffy untuk membawa kabur si putri dan menyelamatkan nyawanya. Sementara dia akan pasang badan untuk mengalihkan perhatian si tukang upil Mr. Five sama Miss Valentine. Melihat ketulusan yang murni di mata Igaram, hati Luffy pun mendadak membara kayak kompor gas dan langsung janji akan menjaga si putri apapun resikonya. Dengan gagah berani Igaram jalan menghadapi Mr. Five dan Miss Valentine. Dia narik dasinya yang ternyata dari 6 gulungan rambutnya itu keluar senjata yang langsung memberondongi mereka dan memaksa musuh untuk menghindar supaya tidak terkena headshot. Not quite. Where is everyone?
Melihat celah tersebut, Luffy dan rombongannya nggak mau buang waktu lagi. Mereka segera lari terbirit-birit menuju kapal tercinta. Memang nasib nggak ada yang tahu, Cok. Baru aja mereka sampai di dek kapal dan narik napas lega, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang dahsyat. Esok paginya, tukang ngupil Mr. Five dan Mr. Valentine mendatangi bar dengan muka kebingungan. Mereka terheran-heran melihat mayat anak buahnya bertebaran kayak sampah abis konser. Mereka pun minta tolong ke Mr. Nine untuk mencari jejak Miss Wednesday yang udah resmi dicap sebagai pengkhianat. Tapi jawaban Mr. Nine benar-benar di luar ekspektasi, bos. Biarpun dia tahu si Vivi itu penyusup, dia tetap kekeh mau membela partnernya itu. Katanya sih karena ikatan emosional mereka udah sedalam Palu Mariana. Sampai-sampai orang ini rela mati demi menjaga kesetiaan mereka. Padahal dia juga sadar kalau gagal melenyapkan Vivi, nyawanya bahkan nyawa Mr. Five sama Miss Valentine sekalipun akan terancam dikirim ke alam baka. Ya begitulah kerja di sindikat Baroque Works, gagal dikit langsung auto pindah alam, Cok. Bersamaan dengan hal tersebut, si putri lagi galau berat sambil memandangi satu-satunya kenangan yang tersisa, yaitu sapu tangan milik Ki Garam. Dengan sisa-sisa keberanian, dia mengikatkan sapu tangan itu di rambut biru mudanya, lalu mengenalkan diri di depan kru topi jerami sebagai Nefertari Vivi, sang putri dari kerajaan Alabasta di Pulau Sandy. Putting my country on the verge of civil war. Sambil gemetaran, dia curhat kalau sindikat Baroque Works udah membuat negaranya hancur berantakan gara-gara perang saudara hasil adu domba antara ayahnya sama rakyatnya sendiri. Lagi serius-seriusnya bahas konspirasi negara, tiba-tiba ada hujan bunga yang jatuh dari langit. Secara mengejutkan, nongol nih Miss All Sunday di atas kapal Luffy. Dia ini wakil ketua sindikat Baroque Works. Cewek cantik yang auranya bikin menggigil. Saat dikepung sama kru Luffy, dia nyantoi banget sambil ngilangin tangan di dada. Dia lalu ngusilin Luffy dengan nyolong topi jeraminya sampai bikin sang kapten ngamuk-ngamuk gak karuan. Give me back my hat! Hey! Will Give me... likely be your demise. We can handle anything. Setelah mengembalikan topi itu, dia malah memberikan hadiah berupa kompas khusus bernama Eternal Post, di mana kompas ini cuma bisa nunjuk ke satu arah saja, yaitu ke pulau terpencil bernama Namimonai. Intinya, dia memberi peringatan kalau Pulau Little Garden itu bukan tempat biasa, makanya dia nyuruh Luffy dan kawan-kawan untuk melipir saja ke Pulau Namimonai. Tapi ya bukan Luffy namanya kalau perjalanan menjadi monoton. Dia malah menghancurkan benda Eternal Post itu sambil keluar-keluar gak sudi haluan kapalnya didekte oleh musuh. Miss All Sunday di sini cuma senyum penuh arti terus langsung terjun bebas ninggalin kapal. Aren't made of rubber. Monkey D. Luffy. But your friends. Beberapa saat kemudian, Pulau Little Garden sudah kelihatan di depan mata dengan pemandangan yang aslinya memang cakep bener dan cuaca yang mendukung banget buat liburan. Luffy jelas jadi yang paling heboh kegirangan, beda banget sama Usopp, mimik wajahnya udah pucat pasi gara-gara kepikiran omongan serem Mbak Miss All Sunday. Come on, everyone! Everybody stick together. Right. Don't run it off into the jungle. I've seen plants like these in books. Ketika sedang asik, Vivi baru sadar kalau Usopp udah ngilang dari barisan. Nami pun cabut untuk mencari si kocak itu, sementara Vivi tetap bareng Luffy yang makannya makin gak terkontrol. Terus mereka berdua dibuat melongo saat dinosaurus leher panjang lewat. Bukannya lari menyelamatkan diri, Luffy malah pengen nunggangin itu kadal raksasa. Bahkan maksa narik si putri untuk ikutan naik juga.
I don't think I've ever met a duck big enough to ride. Tidak berhenti di situ, Cok. Luffy malah nemu daging ikan panggang segede gaban yang ternyata ada pemiliknya, yaitu seorang manusia raksasa. Bukannya takut bakal dijadiin cemilan, Luffy malah girang bukan main ketemu raksasa yang ternyata ramah betul. Si raksasa itu kemudian menawari Luffy untuk makan bersama. Terus Luffy balas dengan memberikan bekal miliknya. Pas lihat ada bendera tengkorak di belakang si raksasa, Luffy baru sadar kalau dia lagi ngobrol sama sesama bajak laut. Raksasa itu kemudian mengenalkan diri sebagai Dory, prajurit dari Pulau Elbaf. Pas dikenalin ke Vivi, si Dory langsung kasih hormat untuk almarhum Igara meskipun dia nggak kenal. Dia kemudian cerita kalau di kampungnya prajurit yang gugur harus dikremasi biar jiwanya meluncur ke surga. Nah, karena jasad Igaram nggak ada, Vivi akhirnya membakar sapu tangannya sebagai simbol penghormatan terakhir sambil nangis. Lalu melihat hal tersebut, tekad Luffy pun semakin keras untuk membantu Vivi sampai ke kerajaannya. Di tempat yang lain, ketika Nami sedang mencari Usopp, tiba-tiba nongol raksasa satu lagi yang minta minum dan langsung nenteng mereka berdua ke guanya. Ale? Usopp udah gemeteran parah nih. Dia mengira dia bakal dijadiin menu makan malam si raksasa. Nami pun otak-atik rencana untuk kabur, di mana Usopp disuruh jadi tumbal untuk mengalihkan perhatian, sementara Nami mencari jalan keluar. Usopp pun mulai mendongeng ngalur ngidul soal kehebatannya melawan monster sampai nge-labelin dirinya sebagai raja penghancur. Dan ternyata raksasa malah takjub dan bilang kalau orang kuat memang makannya harus banyak. Terus dia pun menyodorkan semangkok semur daging yang bikin Nami sama Usopp malah jadi kebingungan. You must be an equally strong appetite. Kejadian itu benar-benar membuat Nami dan Usopp melongo kebingungan sampai akhirnya terungkaplah fakta kalau raksasa ini sebenarnya tidak ada niatan untuk membuat mereka sebagai pepes manusia. Melainkan cuma lagi kesepian dan pengen cari temen curhat doang. Sejak momen itulah mereka mendadak jadi akrab kayak temen tongkrongan warkop. Kayak Dory dan Luffy, raksasa yang satu ini juga ngenalin dirinya dengan nama Brogy. Dia pun mulai cerita soal makanan enak dan segala tetek bengek tentang Pulau Elbaf. Ceritanya itu sukses bikin Usopp naksir berat sampai dia punya cita-cita pengen mampir ke pulau tersebut. Tempatnya para petarung raksasa yang menjunjung tinggi keberanian, kehormatan, dan kekuatan otot. Pokoknya di sana kesetiaan itu harga mati deh. Tidak lama setelah asik ngobrol, tiba-tiba kedengeran suara letusan gunung yang ternyata itu adalah bel masuk buat mereka untuk mulai baku hantam. Ya, itu adalah jadwal duel maut antara dua raksasa di pulau tersebut, si Brogy melawan Dory. Faktanya mereka berdua udah hobi banget baku hantam selama lebih dari 100 tahun dan tercatat udah 73.466 kali duel terjadi. Tapi anehnya skornya selalu seri, Cok. Gak ada yang menang dan kalah. Jadi duel hari ini akan menjadi rode kesekian untuk mereka. Yang kocaknya lagi, alasan kenapa mereka berantem aja udah pada lupa saking lamanya. Yang jelas, mereka duel bukan karena dendam pribadi, tapi murni demi prinsip dan harga diri prajurit Elbaf. Menang dapat hormat, mati pun tetap dianggap pahlawan yang gugur. Ketika Nami mau keluar, Nami merasa kayak ada mata-mata lagi ngintipin dia dari balik semak-semak. Bener aja dong, gak lama kemudian di pahanya mendadak nongol tanda aneh yang membuat ekspresi wajahnya berubah jadi kayak orang lagi bosan hidup dan gak punya gairah untuk mencari cuan lagi. Di saat yang sama, si tukang upil Mr. Five sama Miss Valentine nyampe di pulau itu dengan satu misi, menghapus si Putri Vivi dari permukaan bumi. Tapi mereka juga ketar-ketir nih kalau ada agent lain yang ditugaskan untuk membereskan nyawa mereka sendiri.
Yang ditakutkan ternyata kejadian juga. Ketika di tengah hutan, mereka mendadak shock pas lihat ada bangunan yang dibuat dari lilin. Tidak lama, muncullah sesosok pria dari dalam bangunan itu yang ternyata adalah agen elit sindikat Baroque Works berjuluk Mr. Tree. Tugas si tukang lilin ini ternyata sama persis sama kayak Mr. Five dulu pas lagi ngincar Mbak Wednesday. Bedanya, sekarang Mr. Tree dapat perintah untuk melenyapkan Mr. Five dan Miss Valentine yang dianggap sudah jadi ampas gara-gara gagal menjalankan misi untuk menangkap Putri Vivi. Nasib mereka pun sekarang benar-benar di ujung tanduk gara-gara kegagalan mereka sendiri, Cok. Namun alih-alih langsung membunuh, Mr. Tree memberi sebuah penawaran maut. Dia tahu kalau Luffy sama Usopp lagi asik temenan sama dua raksasa. Makanya dia menyuruh Mr. Five dan Miss Valentine untuk membunuh Dory dan Brogy sebagai ganti nyawa mereka. Alhasil, duo ampas ini pun berencana kilat untuk merusak ritual tukar minuman para raksasa sebelum duel dimulai. Disitulah si ahli upil Mr. Five beraksi naruh kotoran kupingnya ke dalam gentong miras si Dory yang bakal meledak pas udah nyampur di lambung. Pas ritual dimulai, kedua raksasa itu pun minum tanpa rasa curiga, padahal di perut Dory sudah ada campuran ranjau kuping yang siap meledak kapan saja. Is it in that? This rock is soft. Duel pun pecah dengan sangat brutal karena keduanya punya tenaga yang tidak masuk akal. Luffy, Usopp, Putri Vivi, sama Nami nonton dengan semangat 45 tanpa tahu kalau Mr. Five sama Miss Valentine juga lagi ngintip di balik semak-semak. Tapi pas lagi seru-serunya, gelagat Dory pun mendadak aneh. Dari mulutnya keluar asap panas. Dan Usopp yang instingnya tajam langsung sadar kalau ada yang gak beres sama minuman tadi. Di sini dia yakin banget ini bukan ulah Brogy. Secara prajurit Elbaf itu menjunjung tinggi yang namanya harga diri. Akhirnya mereka pun sadar kalau ada penyusup yang lagi main kotor. Membuat Luffy langsung gaspol nyari Mr. Five diikutin Putri Vivi. Sementara itu Nami tetap berbahan santuy karena pengaruh hipnotis. Pertarungan raksasa tetap lanjut biarpun kondisi Dory udah compang-camping. Sampai akhirnya dia pun tumbang ditebas pedang si Brogy. Dari jauh, Mr. Tree cuma senyum licik lihat rencananya berhasil. Tidak lama kemudian, Miss Valentine pemakan buah kilo-kilo yang bisa ngatur berat badan seenak jidat datang nyamperin Nami. Dia ngancurin pijakan Usopp sampai dia terjatuh. Kemudian membawa kabur Nami. Usopp yang babak belur pun langsung nyamperin Dory yang udah tepar di depan Brogy. Dia pun bongkar semuanya kalau ada yang ngeracunin minuman tadi. Dan seketika itu Brogy murka parah hingga bersumpah mencari pelakunya. I had no idea. Brogy. I'll always remember you, Brogy. People who took my friend Nami, they're still out there. I need your help. Masalah pun semakin runyam ketika Luffy yang mencari musuh malah berhenti gara-gara lihat bocil cewek nangis. Putri Vivi sudah teriak-teriak melarang, tapi telat. Luffy udah kena jebakan tanda aneh seperti Nami dan Zoro. Ternyata pelakunya bocil yang bernama Miss Golden Week, bocah tengil anggota sindikat yang jago teknik warna. Ini bukan buah iblis, tapi hipnotis lukisan yang bisa ngacak-ngacak emosi orang. Warna hijau bikin Nami jadi pemalas akut, kuning bikin Zoro ketawa kayak orang gila, dan Luffy dapat warna biru yang bikin dia galau merana seolah diputus sama pacar. Vivi yang mengetahui itu pun lari kabur sekencang mungkin. Namun Mr. Five tak membiarkannya begitu saja hingga Vivi akhirnya tertangkap juga. Sementara itu raksasa Brogy pergi ke Gua Dory untuk membuat momen duka. Namun secara tiba-tiba sebuah pisau lilin mendarat di tangan raksasa itu. Mr. Tree muncul dengan kekuatan buah doru-doru yang membuat lilin sekeras baja sampai tangan Brogy tidak bisa lepas dan berakhir ditangkap Mr. Tree. Nah, sekarang kita intip lagi kejadian di dalam rumah lilin buatan Mr. Tree.
Di dalam sini ada Vivi, Nami, dan Zoro yang posisinya masih aja gelantungan dengan tangan terbelenggu lilin keras. Masalahnya pun semakin runyam karena dua di antara mereka ini yaitu Nami sama Zoro masih aja kena pengaruh genjutsu dari bocil Miss Golden Week. Upaya Vivi untuk menyadarkan Nami mungkin gak bakal sesulit itu, tapi untuk menyadarkan si ahli pedang Zoro sungguh membutuhkan waktu yang sangat lama. No, I don't. Yes, you do. Guys, stop messing around. Sekarang kita geser ke Usopp yang secara nggak sengaja jadi tukang kuping dengerin percakapan antara Miss Golden Week dan Mr. Tree. Ternyata dua orang ini lagi sibuk menyiapkan kue lilin raksasa untuk mengeksekusi ketiga kru topi jerami tadi. Usopp yang udah panik malah nggak sengaja menginjak sebuah ranting. Tapi ya namanya juga rezeki anak soleh, cok. Dua orang jahat ini tidak menyadari posisi Usopp sehingga memberi kesempatan Usopp bisa kabur mencari bantuan kepada Luffy. Luffy! Man, am I glad to see you. Because of me. Tidak butuh waktu lama, mereka bertiga akhirnya dipindahkan ke sebuah kue lilin buatan si Mr. Tree. Di momen itu, Miss Valentine udah greget banget. Tangannya udah gatal pengen segera membuat mereka bertiga jadi almarhum. Namun, Mr. Tree yang merasa punya jiwa seni ini ternyata punya rencana lain yang menurutnya sangat elegan dan estetik untuk melenyapkan nyawa mereka. Dia request untuk mengakhiri nyawa mereka bertiga secara pelan-pelan, cok. Mr. Five pun disuruh untuk membakar lilin di bagian atas kue. Hingga di saat itulah percikan lilin perlahan-lahan akan menyelimuti tubuh mereka sampai akhirnya mengeras seperti semen 3 roda. Secara perlahan mereka akan meninggal karena kehabisan napas dengan posisi yang katanya estetik. Bahkan, si Mr. Tree ini tetap kekeh, cok, tidak mau mencopot 3 pedangnya Zoro karena takut akan mengurangi nilai seni dari patung buatannya nanti. Melihat ada celah, Nami mulai mengeluarkan jurus manipulasi tingkat tinggi untuk manas-manasin Mr. Tree. Dia bilang rencana pembunuhan estetik itu bakal jadi sampah kalau calon korban malah kegirangan saat menghadapi ajalnya. Mr. Tree yang ternyata gampang terperdaya ini pun langsung paham sama apa yang dimaksud oleh Nami. Dia pun akhirnya menghapus gambar hipnotis di kaki Zoro yang bikin si abang ahli pedang ini akhirnya sadar sepenuhnya. Tapi cok, sekuat apapun Zoro mencoba menghancurkan belenggu di kakinya pakai katana, tetap saja tidak hancur-hancur. Karena ternyata itu bukan lilin sembarangan, tapi lilin yang kekuatannya setara baja kalau sudah mengeras. It's highly amusing. Di waktu yang sama, Sanji yang lagi kebingungan karena di kapal kosong melompong kayak dompet akhir bulan, akhirnya masuk lagi ke hutan. Hingga sampailah dia di sebuah bangunan putih yang gak lain adalah markas buatan Mr. Tree. Ketika ia masuk ke dalam, dia menemukan beberapa berkas yang isinya data-data milik Luffy, Nami, Vivi, dan tentunya milik Zoro. Trouble again, I guess. Tidak lama kemudian ada suara Denden Mushi bunyi. Sanji pun langsung menyadari kalau yang di seberang sana adalah Mr. Zero, pemimpin tertinggi sindikat Baroque Works. Meskipun pakai suara samaran, Sanji juga menebak kalau suaranya di sana juga disamarkan sehingga dia berlagak menjadi Mr. Tree supaya rahasianya tidak bocor. Lalu, Mr. Zero yang pengen tahu apakah Putri Vivi dan bajak laut topi jerami sudah tewas, langsung dijawab Sanji dengan pede kalau semuanya sudah dia beresin sampai tuntas. Makanya, untuk urusan bersih-bersih, Mr. Zero mengirim 2 agen lagi untuk membersihkan mayat-mayat mereka. Since that unfortunate incident at the orphanage. This Friday has been a while. Mereka adalah seekor burung nazar pemakan bangkai,
dan seekor berang-berang yang mukanya tidak ada serem-seremnya. Namun kali ini mereka lagi apes karena harus berhadapan sama Sanji. Burung Miss Friday langsung tumbang dipatahin lehernya sama Sanji. Sementara Mr. 13, si berang-berang yang masih cukup kuat, bertarung akhirnya kena tendangan maut Sanji sampai tidak mampu bangkit lagi. Di saat itulah Sanji mengatakan yang sebenarnya kepada Mr. Zero, di mana dia mengaku sebagai Mr. Prince yang bikin bos besar di sana geram dan tidak akan melepaskan bajak laut topi jerami. Di dalam tas milik Miss Friday tadi, Sanji mendapatkan Eternal Pose yang ternyata mengarah ke Alabasta dan segera pergi dari sana untuk mencari teman-temannya. Di saat yang sama, tubuh Nami, Zoro, dan Putri Vivi pun semakin tertutup lilin dan sudah sekitar 85%, Cok. Sedikit lagi mereka akan benar-benar pindah alam. Saat itu, Mr. Tree semakin memanas-manasi Putri Vivi tentang kerajaan Alabasta, di mana ribuan prajurit kerajaan melakukan pemberontakan dan membuat Alabasta semakin tidak karuan. Mendengar itu, sang putri pun tak kuasa menahan linangan air matanya karena teringat kepada sang ayah, yaitu Raja Alabasta, yang entah kenapa malah difitnah dengan keji oleh sindikat Baroque Works. Meskipun hanya Mr. Zero yang tahu alasan dan tujuan dari semua itu, yang bahkan sampai sekarang belum tersentuh identitasnya, karena jika terungkap maka rencana mereka untuk memporak-porandakan Alabasta bisa gagal total. Dan ternyata rahasia tersebut sudah diketahui oleh Putri Vivi, Cok. Oleh karenanya dia harus segera dilenyapkan biar tidak menjadi penghalang. I've always been lonely. Don't look back. The king of the pirates. Luffy! Saat keadaan semakin terdesak, Luffy akhirnya muncul bersama Usopp. Kemarahannya Luffy tidak bisa dibendung lagi. Namun, Mr. Tree malah kabur pakai jurus 1000 langkah, membuat Luffy tak mau kehilangan jejaknya dan memasrahkan semua yang ada di sini kepada Usopp. Hey, what's up? Let's split up. Untung saja keberanian Usopp sudah di-upgrade oleh raksasa Brogy. Sekarang dia sudah siap meskipun aslinya harus mati gemeteran. Usopp lalu memancing harga diri musuh dengan mengajak Miss Valentine untuk berduel 1 lawan 1. Usopp kemudian lari muter-muter sembari memancing emosi Miss Valentine hingga akhirnya dia berada tepat di depan Zoro dan yang lainnya. Miss Valentine memukulnya dengan memberatkan tangannya menjadi berkilo-kilo hingga Usopp benar-benar babak belur. Dan rupanya hal itu memang disengaja oleh Usopp untuk menghancurkan belenggu lilin buatan Mr. Tree. Akhirnya setelah sekian lama mereka bertiga pun terbebas dari lilin Mr. Tree. Kini Miss Valentine dihadapkan dengan duet maut Nami dan Putri Vivi, sementara Mr. Five harus menghadapi Kang Pedang Zoro. Tapi masalahnya kaki kanan Zoro masih terbelenggu lilin. Untungnya saat Mr. Five akan menembak, Usopp melakukan sabotase. Nami langsung mendorongnya ke arah Zoro dan mereka pun berduel di atas kue lilin itu. Untuk kedua kalinya saat Mr. Five akan menembak Zoro, Usopp langsung menembakkan peluru api ke arah Zoro yang membuat lilin di kaki Zoro langsung cair sekaligus Zoro secara cepat mengeluarkan jurus ketiga pedangnya. Missed. In your mouth. Pindah ke pergulatan Nami dan si Vivi versus Mr. Valentine yang semakin memanjakan mata nih. Sekarang tinggal Luffy yang berhadapan dengan Mr. Tree.
Kekuatan lilinnya benar-benar membuat Luffy kesulitan. Apalagi dia membuat banyak replika dirinya hingga banyak menguras tenaga Luffy karena harus memukul semua patung itu satu persatu. Mr. Tree terus melancarkan serangan secara sembunyi-sembunyi dan kemudian kabur lagi. Dan Luffy terus mengejarnya hingga sampai ke tempat tinggal Dory. Luffy terkejut saat melihat Dory yang diselimuti lilin Mr. Tree. Hingga kemarahan Luffy pun semakin memuncak. Ketika Luffy akan menghancurkan lilin Dory, tiba-tiba tangan Luffy malah ikut dibelenggu. Bahkan kedua tangannya tidak bisa digerakkan sama sekali. Satu-satunya yang bisa dia lakukan saat ini adalah menunggu waktu saat Mr. Tree memukulnya. Nah, setelah satu tangan Luffy terbebas, tangan satunya yang masih terbelenggu lilin berat itu langsung dihempaskan saja oleh Luffy ke arah Mr. Tree dengan sangat keras, yang akhirnya membuat musuhnya itu tumbang seketika. Easy to take down. Those giants were Candle Wall! Luffy pun menyelamatkan Dory yang terbelenggu lilin dan kembali kepada teman-temannya. Di saat itu, Sanji datang dengan santuy membawa Eternal Pose yang tentunya membuat Nami sangat bahagia. I really can't leave you lot alone. Where have you been? An Eternal Pose. And it's set to Alabasta. I guess I saved That the means day. we don't have to wait for our log post to reset. Setelah semua ketegangan terlewati, bajak laut topi jerami akan melanjutkan perjalanan ke Alabasta. Brogy dan Dory akhirnya menghentikan perduelan mereka setelah 1 abad lamanya. Namun sebelum berlayar, raksasa Brogy berpesan agar mereka terus saja lurus apapun yang terjadi. Nah, setelah kelompok topi jerami ini berlayar cukup jauh dari pulau, mereka baru sadar dan memahami pesan Brogy yang tadi. Yang ternyata mereka dihadang oleh kemunculan seekor ikan emas raksasa yang gedenya seperti harapan orang tua, cok. Tapi Dory dan Brogy sudah bersiap akan hal itu dengan senjata andalan mereka. Sebuah jurus dikeluarkan lurus mengarah ke ikan raksasa itu, dan ya, ikan itu pun langsung berlubang. Dan kapal Luffy bisa berlayar dengan aman. All new friends have set sail. See another dinosaur? See the sea king? It's a giant! Sementara itu, Miss Valentine yang ternyata masih hidup marah-marah kepada Mr. Tree akibat kebodohannya yang mengakibatkan target mereka lolos bahkan membuat mereka babak belur. Tidak lama, denden musi pun berbunyi yang tentunya itu dari Mr. Zero. Miss Valentine berencana menceritakan kegagalan Mr. Tree kepada Mr. Zero. Akan tetapi, dia langsung dibungkam oleh Mr. Tree dengan kekuatan dirinya hingga membuat Miss Valentine yang cantik itu pun menjerit. Pada malam harinya, semua kru bajak laut topi jerami menikmati hidangan lezat dari masakan Sanji. Akan tetapi, ada sesuatu yang aneh nih pada Nami. Dia terlihat seperti sangat kelelahan. Dan saat Nami pamit keluar, Nami merasa pusing hingga akhirnya dia terjatuh pingsan. Deuce up. Me alone, surrounded by 6 assassins. Your dreams, I Cook. mean, I did break his neck. Yeah, afterwards. You'll get used to it. Of course, Mr. Zero. Understood. Cobra's blue-haired brat. And Mr. Zero would like to ensure she's never found. Charge, not some secretary. Oh, I came to speak to the man in charge. I have been very generous with... We have no intention in leaving you hungry. I want
what I'm owed! Unfortunately, Mr. Zero is otherwise occupied. Blackbeard has vacated Drum. Well, Is this? Devil fruit. Kembali lagi kepada Nami nih. Kejadian saat Nami pingsan, Luffy dan kawan-kawan pun harus merasakan kekhawatiran yang amat sangat dalam saat mengetahui bahwa Nami mengalami sakit yang mungkin mengarah kepada kematian. Saat ini mereka berada di wilayah yang sangat dingin bersalju. Namun uniknya hanya Zoro yang tidak pakai jaket. Ekspresi Luffy pun tidak seperti biasanya, Cok. Dia benar-benar khawatir dengan keadaan Nami. Padahal untuk sampai ke Alabasta butuh waktu berminggu-minggu lamanya. Sementara penyakit Nami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Putri Vivi lalu menyarankan untuk mencari pulau terdekat daripada harus langsung ke Alabasta. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan mereka pun melihat sebuah pulau dengan pemandangan gunung-gunung yang diselimuti oleh salju. Luffy, we found an island! Dan nampaknya Putri Vivi mengenal pulau tersebut. Namanya adalah Pulau Drum. Beruntungnya di sana merupakan tempat yang terkenal karena keahlian medisnya. Namun Putri Vivi terlihat sedikit murung nih, seolah-olah memiliki kenangan buruk dengan kerajaan Drum yang ternyata berkaitan dengan raja di sana. Dia pun kemudian bercerita bahwa 10 tahun yang lalu saat Putri Vivi masih kecil mungil, dia mengikuti ayahnya dalam acara referee, yaitu konferensi tingkat tinggi 4 tahunan yang mempertemukan 50 pemimpin dari 170 lebih negara afiliasi pemerintah dunia yang bertempat di Marijoa. Di mana setiap 4 tahun sekali, raja atau ratu berkumpul di Marijoa untuk konferensi selama 7 hari guna membahas hal-hal yang dapat mempengaruhi dunia. Saat itu, para raja dan ratu membahas kekhawatiran mereka terhadap pasukan revolusioner. Namun, pemimpin rapat saat itu malah terganggu dengan seorang raja dengan rahang berbentuk silinder yang terbuat dari plat timah yang terus mengunyah makanan hingga membuat pemimpin rapat terganggu. Akhirnya, dia pun dipersilahkan untuk berbicara. Dia adalah Raja Wapol, raja dari kerajaan Drum. Dalam pembicaraannya, dia mengklaim telah menjadi raja yang baik bagi rakyatnya. Namun, jika mereka memberontak, maka dia tidak akan segan untuk melenyapkan mereka. Di saat itulah, raja dari kerajaan Alabasta bernama Raja Cobra berdiri dengan elegan. Karena Raja Cobra sangat tahu betul bagaimana keadaan kerajaan Drum saat ini setelah dipimpin oleh Wapol, yaitu benar-benar kacau balau. Dia adalah raja yang tiran dan zolim kepada rakyatnya. Padahal ketika ayah Wapol yang memimpin, kerajaan Drum sangat sejahtera makmur sentosa. Menurut Raja Cobra, seorang raja hanyalah manusia biasa dan mahkota hanyalah hiasan kepala, dan kerajaanlah yang akan terus bertahan. Mendengar itu, Wapol yang memiliki gengsi yang sangat tinggi merasa direndahkan oleh Raja Cobra hingga dia murka dan teriak-teriak di muka umum sembari menggedor-gedor meja rapat. Saat itu, ternyata Putri Vivi menyaksikan kejadian tersebut. Kemudian dia pun dibawa oleh pengawal setianya yang lain adalah Igaram dan meminta Putri Vivi agar segera kembali ke kapal karena belum waktunya dia berada dalam acara seperti ini. Namun bukannya menurut, sang putri malah ngeyel dan membantah bahwa dia harus melihat referee secara langsung untuk menjadi bekal kelak saat dia sudah naik tahta sebagai Ratu Alabasta. Now stay here. Great disrespect for Shoyo.
Tidak lama kemudian, Wapol pun muncul dengan marah-marah akibat mendengar pernyataan Raja Kobra dalam rapat tadi. Emosinya benar-benar tak terbendung lagi, Cok. Bocil semungil itu tiba-tiba mendapatkan perlakuan kasar dari seorang raja yang jahat. Bahkan saat tahu dia adalah putri Raja Kobra, malah semakin membuat Wapol puas telah melampiaskan kemarahannya ke orang yang tepat. Akan tetapi yang sangat mengejutkan adalah reaksi Putri Vivi, Cok. Dengan senyum santai, sang putri malah meminta maaf karena telah menabrak Wapol. Raja Bagong itu pun langsung pergi sembari menggeram seperti kesurupan. Di momen ketika Putri Vivi sendirian, akhirnya dia menangis sesenggukan. Pipi merah bekas tamparan itu masih membekas jelas. Igaram pun menenangkannya dengan penuh kasih sayang. Lalu di balik itu, pengawal Wapol menyaksikan seorang putri yang luar biasa dan dia akan terus mengingat momen itu sekaligus juga merasa malu memiliki raja modelan Wapol. Luffy dan kawan-kawan akhirnya menginjakan kaki di kerajaan Drum. Mereka berjalan menyusuri jalanan bersalju sambil membawa Nami yang tidak berdaya hingga akhirnya sampailah mereka di gerbang masuk kerajaan. Akan tetapi kedatangan mereka tidak disambut dengan baik, melainkan para penjaga tahu bahwa mereka adalah bajak laut sehingga tidak diperbolehkan masuk dan malah diusir hingga melakukan penembakan yang mengenai Putri Vivi. Melihat itu, Luffy pun sangat marah dan akan mengamuk, namun segera dihentikan oleh Putri Vivi. Ya begitulah, Cok, karakter sang putri. Dia selalu menghindari konflik yang tidak berguna yang bisa berakibat fatal mengingat mereka harus segera mengobati Nami di pulau itu. Saat itulah gerbang mulai terbuka dan seorang prajurit muncul. Dia tak lain adalah pengawal Wapol yang dulu pernah lihat Vivi. Dia mengingat dan mengenali sang putri meskipun tidak dia utarakan. Sembari membawa Luffy dan kawan-kawan masuk, sang prajurit bernama Dalton ini menjelaskan keadaan kerajaan Drum yang saat ini lagi mengalami kesulitan ekonomi dan politik. Dan yang tadi menembak Putri Vivi adalah warga sipil, sehingga dia tidak terbiasa memegang senjata dalam keadaan tegang. Sang putri kemudian sangat antusias menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di kerajaan ini sampai bisa hancur begini. Seolah-olah dia juga merasakan kepedihan rakyatnya. Dalton pun kemudian bercerita bahwa beberapa waktu yang lalu ada bajak laut bernama Kurohige datang menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Wapol yang mengetahui betapa mengerikannya Kurohige itu malah memutuskan untuk kabur duluan meninggalkan kerajaan dan tidak memperdulikan nasib rakyatnya yang menderita. Dan yang paling menjengkelkan adalah Wapol membawa kabur semua dokter yang ada di kerajaan. Hal itu pun membuat Sanji khawatir dan kecewa karena tujuan utama mereka kesini adalah mencari dokter untuk Nami. Akan tetapi, Dalton mengatakan bahwa masih ada satu dokter yang tersisa. Dia tinggal di kastil Raja Wapol di puncak gunung setelah sang raja pergi dari kerajaan. Namanya adalah Dr. Kureha. Namun menurut gosip yang beredar, dokter wanita yang sudah berusia lanjut itu sering disebut sebagai penyihir. Sebab selain orangnya yang kasar dan galak, beberapa orang yang pernah melihatnya terbang bersama monster hutan. Belum lagi semua obat yang dia gunakan katanya tidak lazim alias aneh, Cok. Luffy, we can't wait till morning. Then we go straight up. Dalam keheningan, Luffy pun termenung sembari berpikir keras untuk segera membawa Nami sebelum telat. Karena jika terlambat, mungkin nyawa Nami tidak akan selamat. Akhirnya, dia menghampiri Nami yang sedang sekarat dan meminta izin untuk menggendongnya menaiki gunung tinggi itu. Usopp dan Putri Vivi tidak yakin dengan ide gila Luffy. Tapi Nami sangat percaya kepada kaptennya itu. Dia menyerahkan hidupnya di tangan Luffy. Kemudian hanya Sanji yang akan ikut menemani perjalanan Luffy memanjat tebing tinggi dan bersalju itu. My jacket should keep you extra warm.
warm. Dengan sekuat tenaga, Luffy terus memanjat tanpa kenal lelah meskipun tangannya sudah mau lepas. Dia bahkan sempat terpeleset dan terperosok, tapi dia tetap bertahan demi temannya. Namun sialnya pecahan es mulai berjatuhan dan mengarah ke Sanji hingga dia terpelanting jatuh ke bawah. Get him to the top! Ketika akan melanjutkan berjalan, tubuhnya sudah tidak mampu lagi bertahan dan langsung ambruk pingsan. Dan di saat itulah muncul sesosok makhluk misterius menghampiri mereka. Di waktu yang sama, Usopp menyibukkan diri dengan membuat sesuatu yang mungkin bisa berguna nantinya. Namun, ada sedikit ketegangan nih di antara Usopp dan Zoro yang terus memaksa ingin naik gunung mengikuti Luffy karena tidak betah berdiam di tempat. Dan itu malah mengganggu Usopp hingga dia menyuruh Zoro untuk mencari kesibukan lain biar tidak rewel. Zoro pun kemudian memutuskan untuk ikut berjaga menemani si Dalton. Di sisi yang lain, Putri Vivi terus merasa sedih melihat penderitaan rakyat kerajaan Drum yang hancur. Karena dia tahu, dulu kerajaan ini sangat makmur dan paling maju dalam urusan medis. Raja Wapol benar-benar penjahat kelas kakap. Putri Vivi kembali teringat nasib rakyat Alabasta di sana. Apakah mereka juga mengalami kesengsaraan yang sama? Mengingat dia sudah cukup lama meninggalkan tanah airnya. Beberapa waktu berlalu, terlihat Nami mulai sadar dari pingsannya. Dia sudah berada di dalam kastil dengan kasur hangat dan sebuah jarum infus menempel di tangannya. Di kasur sebelah juga terlihat Sanji yang sedang dalam masa pemulihan. Saat itu, seekor makhluk mungil berbulu mengejutkan Nami. Tapi makhluk itu malah lebih terkejut lagi pas melihat Nami bangun. Tak lama, seorang nenek-nenek berpakaian nyentrik ala rock and roll pun muncul. Dan dialah Dr. Kureha yang telah mengobati Nami dan Sanji dengan keahliannya. Hanya dengan meletakkan jari telunjuknya ke kepala Nami, si Dr. Kureha ini udah bisa mengetahui suhu tubuhnya secara akurat. Menurut diagnosanya, Nami tergigit kutu beracun bernama Kestia. Intinya, penyakit itu tuh asalnya dari Pulau Litter Garden sebelumnya, Cok. Mendengar itu, Nami yang merasa sudah mendingan ingin segera pergi dari sana. Namun, Dr. Kureha malah mengancamnya dengan pisau bedah. Katanya, yang bisa keluar dari perawatan Dr. Kureha cuma ada 2 pilihan, yaitu sembuh total atau mati. Jadi, Nami harus tetap di sini sampai benar-benar pulih. Di saat Nami menanyakan keberadaan Luffy, tiba-tiba terdengarlah teriakan Luffy yang cuma mengenakan handuk. Mukanya ketakutan. Dia bilang kalau dia hampir dimakan sama monster besar dan nenek sihir. Luffy berpikir demikian karena dia diletakkan dalam kuali besar berisi air mendidih yang mungkin dia pikir dia mau dijadikan soto daging, Cok. Namun betapa terkejutnya saat dia melihat Nami ternyata sudah sadar dengan keadaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Di saat itulah Dr. Kureha memberitahu bahwa semua itu adalah hasil perawatan darinya. Dia yang memperbaiki tulang rusuk Sanji yang patah-patah dan juga menghangatkan tubuh Luffy yang tadinya udah hampir jadi es batu. Lalu di tengah obrolan itu, tiba-tiba Nami lapar parah. Dan dokter ini mengizinkan Sanji menggunakan dapurnya untuk memasak. Lalu Dr. Kureha juga menyuruh makhluk mungil yang bernama Chopper itu untuk mengantarkan Sanji ke dapur. Dan melihat makhluk tersebut yang unik, imut, dan lucu ini, sontak membuat Luffy terkejut sekaligus kagum setengah mati olehnya. Sanji yang sekarang sedang sibuk memasak ditemani oleh Luffy tidak henti-hentinya menggoda makhluk mungil berhidung biru itu. Makhluk gemesin ini sangat pemalu banget, kerjanya cuma ngintip-ngintip doang di balik pintu. Namun, keadaan langsung berubah drastis ketika sang kapten kita yang gak ada akhlak ini secara celamitan mengambil sebuah bendera bajak laut yang ada di dalam sebuah kotak. Don't 2 legs and a top hat make him a person? Oh, hey!
Don't touch it, you hear me? Melihat bendera itu dipegang sembarangan, si makhluk mungil ini pun langsung ngamuk sejadi-jadinya sambil teriak kalau dia itu bukan seekor rakun, melainkan rusa kutub. Lalu bukannya takut, mendengar makhluk itu bisa bicara malah bikin Luffy makin kesemsem dan tertarik untuk membawa dia pergi. Luffy yang penasaran pun mulai nanya-nanya ke Dr. Kureha soal asal-usul makhluk ajaib itu. Nenek tua yang gaya berpakaiannya bikin cowok pengen mukulin itu pun mulai buka suara dan nyeritain masa lalu si makhluk yang ternyata nyesek banget. Ternyata si makhluk mungil ini dulu sering diburu dan ditembaki sama warga karena bentuk fisiknya yang dianggap aneh kayak monster. Ya bayangin aja cok, dia rusa tapi punya kemampuan bicara dan jalan pakai 2 kaki mirip manusia. Bersamaan dengan itu, di masa lalu juga ada drama perburuan dokter besar-besaran yang dilakukan sama Raja Wapol untuk dibawa paksa ke kastil pribadinya. Malam itu, terlihatlah ada seorang pria tua yang lari tunggang langgang menghindari kejaran prajurit. Dia lalu bersembunyi di bawah sebuah jembatan yang ternyata di sana sudah ada Dr. Kureha yang juga lagi asik ngumpet dari kejaran. Nah, dari sinilah terungkap kalau pria tua itu namanya adalah Hiriluk. Di mata rakyat, dia dikenal sebagai dokter gadungan karena nggak punya lisensi resmi alias dokter ilegal. Namun meskipun begitu, dia selalu berusaha menyembuhkan orang-orang dengan metode yang tidak biasa. Yang sayangnya malah sering bikin penyakit pasiennya makin parah atau malah pindah alam, Cok. Tapi di balik kegagalannya itu, Hiriluk punya hati yang setulus emas dan jiwa yang sangat besar dalam hal peduli terhadap sesama. See you around, old quack. None of us. Hiriluk dan Kureha pun akhirnya berpisah jalan demi menghindari kejaran prajurit. Di tengah perjalanan yang penuh salju itu, mata Hiriluk gak sengaja melihat jejak kaki yang besar di permukaan salju yang makin lama jejaknya malah mengecil. Lalu, betapa terkejutnya kakek ini saat menemukan makhluk mungil yang lagi luka parah akibat kena tembakan peluru. Yaps, makhluk itu adalah si rusa yang sebelumnya diburu warga, Cok. Demi membuktikan kalau dia tidak berniat jahat, sang dokter itu pun nekat buka seluruh bajunya di tengah salju agar si rusa merasa aman. Sampai akhirnya si rusa itu pun tidak sadarkan diri karena terluka. Pada keesokan harinya, makhluk mungil itu pun terbangun. Dan ketika dia mulai bicara, dokter Hiriluk dibuat amat terkejut. Sambil melihat perban yang sudah terpasang rapi di tubuhnya, Hiriluk mencoba melakukan pendekatan secara perlahan. Good after. Shit. Dan dari situ akhirnya dia tahu kenapa seekor rusa bisa bicara dan punya bentuk tubuh mirip manusia. A reindeer, yes? What's an abominable snowman? We have these things you see called devil fruits. Ternyata rusa ini pernah memakan buah iblis bernama Hito-Hitonomi yang otomatis merubahnya menjadi manusia, Cok. Iya, dia jadi manusia rusa yang punya kecerdasan dan fisik layaknya manusia biasa. Ini adalah buah iblis tipe Zoan, salah satu dari 3 tipe buah iblis, di mana tipe lainnya ada Paramecia kayak punya Bagisi Badut, dan satu lagi tipe Logia yang dimiliki sama Smoker. Selama berbulan-bulan tinggal bareng, Chopper ngebantu Hiriluk mengembangkan berbagai macam obat-obatan. Mereka berbagi makanan, bahkan tidur bareng meskipun terkadang mereka suka marah-marahan. Setelah itu, Hiriluk memberikan sebuah topi merah kepada Chopper sebagai tanda kasih sayang. Terlihat jelas kalau kakek-kakek ini sebenarnya adalah orang yang sangat baik dan tulus hatinya. This is my first fight. A little something. Here.
Chopper yang masih polos sempat bertanya untuk apa sebenarnya semua obatan-obatan ini dibuat. Hiriluk dengan bijak pun menjawab kalau semua obat itu dibuat untuk mengobati orang-orang di kerajaan Drum. Chopper yang bingung pun tidak mengerti kenapa Hiriluk masih mau membantu orang-orang yang jelas-jelas sudah pernah menembakinya dulu. Lalu dengan hati yang tulus, sang dokter pun mengatakan sebuah kalimat legendaris, bahwa jangan pernah menyimpan dendam kepada siapapun. Terlebih lagi kepada rakyat Drum yang saat ini emang lagi putus asa karena punya raja yang zalim. Jadi kita tidak boleh berpaling dari mereka karena mereka masih butuh bantuan. Hiriluk lalu memperlihatkan sebuah bendera bajak laut dengan gambar bunga sakura di sekelilingnya sambil bilang kalau itu adalah simbol dari sebuah keyakinan. Intinya, tidak ada yang mustahil di dunia ini, Cok. Dan tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. A pirate, and you'll discover just how small your problems really are. Really? Set sail, mark my words, my boy. Namun, setelah semua momen kebahagiaan yang mereka rasakan bersama-sama, tiba-tiba suasana berubah menjadi kelam. Tanpa ada angin atau hujan, Hiriluk mendadak nyuruh Chopper untuk angkat kaki dari rumahnya. Jelas dong Chopper kebingungan setengah mati. Kenapa kakek yang dia sayangi tiba-tiba berubah menjadi galak? Bahkan Hiriluk tega mengusirnya menggunakan kata-kata yang kasar sampai menusuk hati. Chopper pun cuma bisa menangis jadi-jadinya sambil bertanya apa salah dia sampai dia harus dibuang begitu saja. Tangisannya itu benar-benar menembus ke lubuk hati terdalam Hiriluk. Padahal di dalam rumah, Hiriluk sendiri sebenarnya jauh lebih menderita dan menangis tidak kalah kencang karena harus berpisah sama anak angkatnya itu. Tidak lama setelah isak tangis Chopper perlahan menghilang di kejauhan pertanda dia sudah pergi, Dokter Kureha datang untuk memeriksa keadaan Hiriluk. Dan terungkaplah fakta pahit kalau Hiriluk mengidap penyakit jantung serius yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi pakai cara apapun. Di momen ini juga kita tahu kalau cerita pencuri yang sembuh gara-gara keajaiban bunga sakura yang diceritakan oleh Hiriluk ke Chopper itu sebenarnya adalah kisah hidup Hiriluk sendiri. Tapi tanpa mereka sadari, sedari tadi Chopper ternyata lagi ngintip dan mendengarkan semua pembicaraan rahasia mereka berdua. Dengan perasaan yang penuh sesak dan hati yang hancur, Chopper langsung lari sekuat tenaga untuk mencari jamur ajaib itu di lembah kematian. Mengingat umurnya sudah tinggal menghitung jam, Hiriluk sampai berlutut di hadapan Dr. Kureha, memohon dengan sangat agar Kureha mau meneruskan penelitian sakuranya dan yang paling penting menjaga Chopper. Hingga pada akhirnya Hiriluk melihat sebuah keajaiban di labnya. Racikan obatnya berhasil disempurnakan. Saking senengnya, dia spontan memanggil-manggil nama Chopper, padahal Chopper sudah tidak lagi ada di sana. We've been waiting for! Chopper! Namun tidak lama kemudian dia dikejutkan dengan kemunculan Chopper yang kondisinya sudah hancur lebur. Tubuhnya compang-camping dan penuh luka-luka akibat perjalanan mautnya. Sesayang itulah si rusa kecil ini sama kakek tua itu sampai dia rela bertaruh nyawa asal si kakek tetap hidup. Hiriluk pun benar-benar terharu dan bahagia melihat kepedulian tulus dari makhluk mungil itu. Lalu setelah itu, Hiriluk dengan mantap meminum sup jamur buatan Chopper. Tidak lama kemudian, dia mendapat kabar kalau 20 dokter hebat di istana Raja Wapol lagi sakit parah secara massal. Mendengar itu, Hiriluk langsung bersiap pergi ke kastil. Tapi yang dia bawa di tasnya bukan cuma obat, melainkan beberapa bahan peledak maut.
Chopper yang mendengar Hiriluk bilang, "Aku sudah sembuh," merasa sedikit senang dan lanjut baca buku di rumah. Sampai mengira si kakek pasti bakal balik lagi dengan sehat. Namun, pas dokter Kureha datang lagi untuk memeriksa Hiriluk, yang dia temukan cuma Chopper yang lagi santai. Betapa terkejutnya dokter Kureha pas tahu kalau Hiriluk baru aja menelan sup jamur mematikan yang menurut Chopper itu adalah obat dewa. Ternyata Chopper salah paham sama lambang tengkorak di buku jamur yang dia baca. Dia pikir tengkorak itu simbol keajaiban bajak laut kayak yang diajarin Hiriluk. Padahal itu tanda racun maut. Hiriluk sebenarnya tahu itu racun, tapi tetap dia minum untuk menghargai pengorbanan Chopper. Mengetahui kenyataan pahit itu pun tangisan Chopper langsung pecah sejadi-jadinya. Doctor said Dr. Hiriluk won't be back. Sementara itu, Hiriluk mulai memasuki kastil Raja Wapol dengan nekat meledakkan beberapa prajurit penjaga demi bisa masuk ke dalam. Jiwanya terlalu bersih dan tulus untuk menyelamatkan dokter lain. Padahal di dalam sana, Raja Wapol ini benar-benar kejamnya nggak ketulungan, Wapol bahkan sempat mau melenyapkan dokternya sendiri cuma gara-gara ngecek tekanan darahnya terlalu kencang. Waktu Hiriluk masuk ke dalam, dia pun langsung dikepung sama senjata para pengawal. Dan ternyata semua berita soal 20 dokter yang sakit itu cuma tipuan licik alias prank maut dari Wapol untuk memancing Hiriluk keluar. Dan inilah momen dimana Hiriluk akan menemui ajalnya. Namun sebelum meledakkan diri, dia memberikan pidato paling legendaris kalau manusia itu benar-benar mati pas namanya sudah dilupakan. Cuma Dalton yang kelihatan benar-benar tersentuh dan menangis melihat perjuangan Hiriluk. Di momen terakhirnya, Hiriluk memohon agar mereka jangan membunuh anaknya yang tak lain adalah Chopper. Dan sesaat kemudian, dia pun meledakkan dirinya dengan gagah berani. Here's to you, old quack. Sementara itu, si Raja Maruk Wapol yang tidak punya hati nurani ini bukannya sedih lihat Hiriluk mati, malah memerintahkan Dalton untuk keluar dan melenyapkan Chopper. Pas Chopper sampai di lokasi dan melihat kondisi Hiriluk, emosinya pun langsung meledak. Dia berubah ke mode manusia dewasa dan langsung menyerang Dalton dengan brutal. Tapi karena Dalton ini bukan orang sembarangan, dia pun gak kalah kuat dan berhasil menahan serangan si rusa. Untungnya lewat Dalton jugalah Chopper mendengar pesan terakhir Hiriluk. Di situ Chopper akhirnya paham dan memilih untuk pergi dari sana dengan tangisan yang sesak, sadar kalau satu-satunya teman yang dia punya udah benar-benar tiada. Tapi kematian Hiriluk tidak sia-sia, karena sejak saat itulah Dalton memutuskan untuk berbalik arah dan berani menentang Raja Wapol yang zalim itu. Take this traitor in. Singkat cerita, Chopper akhirnya balik ke rumah Hiriluk dan menemukan Dr. Kureha lagi memperlihatkan hasil penelitian sakuranya Hiriluk. Chopper yang sadar kalau Kureha ini sebenarnya dokter yang jago banget, langsung berlutut dan memohon untuk diajari ilmu kedokteran. Dia bertekad untuk membuat Hiriluk bangga dengan menjadi dokter yang hebat. Sejak saat itulah dia resmi menjadi murid si nenek tua itu. Dan setelah Wapol kabur gara-gara serangan bajak laut Kurohige, mereka berdua pun pindah menempati kastil raja sampai sekarang. Nah, mendengar cerita perjuangan Chopper yang menyedihkan itu, Luffy yang biasanya cengengesan pun langsung memasang wajah sayu penuh haru. Dengan wajah serius bin keren, Luffy mengambil bendera itu dan memasang di tempat yang paling bagus. Chopper melihat tangan Luffy yang bisa memanjang kayak karet itu pun langsung berdecak kagum sekaligus bahagia karena benderanya Hiriluk sekarang berkibar dengan gagah.
Di sisi yang lain, Zoro dan Usopp lagi jaga gerbang bareng Dalton. Pas mereka melihat ada asap di kejauhan, Dalton segera pamit untuk mengecek. Sementara gerbang dipercayakan kedua kru kita ini karena dia udah percaya penuh. Apalagi Putri Vivi juga percaya sama mereka. Tapi pas lagi di hutan, Dalton tiba-tiba kena serang 3 panah misterius. The traitor lives. King Wapol has... And no one will ever take it from me again. You ate a devil fruit. My There he is. My Di waktu yang sama, Putri Vivi hampir aja copot jantungnya pas melihat Miss All Sunday muncul secara tiba-tiba di hadapannya. Wanita eksotis ini tidak datang untuk berantem, tapi cuma mau kasih tahu kalau Wapol lagi menuju ke sini untuk mengambil tahtanya lagi. Kata-katanya yang nyelekit soal nasib Alabasta yang mungkin bakal lebih parah dari kerajaan Drum bener-bener membuat mental Vivi terguncang. Bener saja, tidak lama kemudian pasukan aneh Wapol udah mulai dekat dengan gerbang. Vivi sadar kalau Luffy harus segera dikasih tahu. Dia pun memutuskan untuk menjemput Luffy ke puncak gunung sendirian, sementara Zoro dan Usopp ditugaskan untuk menahan pasukan Wapol di gerbang bawah. I can help with that. I figured something like this would happen. Just finished it, so we need a plan B. No. Well done, Princess. Sementara itu di dalam kastil ada momen hangat di mana Sanji baru saja buatin nami sup hangat. Di depan perapian yang nyaman, mereka berdua ngobrol santai. Nami yang terkesan sama masakan Sanji pun mengira bahwa dia belajar dari Zeff di Baratie. Tapi ternyata salah besar. Sanji ternyata sudah biasa masak sejak kecil untuk ibunya yang tercinta. Pas menceritakan itu, sesekali Sanji mengusap air matanya. Karena dia memang paling tidak bisa menahan emosi kalau sudah membahas soal ibunya. Namun sayangnya, sang ibu yang selalu dia bawakan makanan itu akhirnya meninggal dunia. Tapi suasana haru itu langsung buyar pas suara cempreng Luffy muncul mengabarkan kalau Putri Vivi sudah sampai di puncak. Vivi lalu langsung mengingatkan kalau Wapol lagi menuju ke sini bawa pasukan aneh hasil eksperimen buah iblis baku-baku pemberian sindikat Baroque Works. Mendengar Wapol mau datang, Dr. Kureha pun sebenarnya mau ngajak Chopper kabur untuk ngumpet. Tapi jawaban Chopper malah membuat semua orang melongo sampai rahangnya mau copot. Have fun dying, kid. Because that's what a doctor does. Then let's go back down the mountain. Waktu Sanji dan Chopper lagi sibuk mau ganti infus Nami, tiba-tiba si Wapol pun muncul dari pintu rahasia di balik perapian. Mukanya yang aneh itu pun benar-benar membuat Luffy mengkerut saking jijiknya. You pissed off! Man, let's hope you're hungry. I'm trying to kill you!
Pertarungan kemudian semakin memanas waktu dua pengawal Wapol yaitu Chess dan Kuromarimo muncul. Di sini Sanji sempat kewalahan karena kakinya ditempelin rambut afro lengket milik Kuromarimo sampai tidak bisa gerak dan dipukulin habis-habisan. Sanji! Look, you're not helping! Melihat wujud-wujud aneh Chopper, Luffy malah makin kegirangan dan pengen banget merekrut dia. Tapi Wapol yang baru bangun malah mencari masalah lagi dengan menembakkan meriam ke arah bendera bajak laut Hiriluk. Giving up his life? This flag! That was a direct hit! That's right. I have other weapons I can I got you! I land down in Lowtown. Never. Sementara itu di kaki gunung, Zoro juga lagi asik olahraga pakai dua pedangnya untuk membantai sisa-sisa pasukan aneh Wapol. Dan benar-benar ini hari pembersihan untuk kerajaan Drum. Pertempuran pun akhirnya berakhir. Dan kerajaan Drum akhirnya bisa bernafas lega setelah sekian lama dicekek sama aturan Wapol. Kureha lalu langsung melepaskan 20 dokter yang ditawan Wapol dan menyuruh mereka untuk menangani warga yang luka-luka. Singkat cerita, mereka semua masuk ke kastil lewat jalur rahasia yang tadi dipakai Wapol. Zoro awalnya sempat gedek banget karena mengira Luffy dan yang lainnya malah asik santai-santai. Tapi kemudian keselnya hilang pas tahu kalau Luffy juga abis duel maut sama Wapol dan dua pengawalnya. Pas Chopper keluar, Usopp dan Zoro pun sempat dibuat melongo melihat bentuknya. Dalton pun tanpa ragu langsung berlutut di hadapan kru topi jerami sebagai tanda terima kasih yang mendalam karena sudah menyelamatkan negerinya. Bahkan Dr. Kureha yang biasanya mata duitan itu pun menggratiskan biaya pengobatan Nami dan Sanji sebagai tanda jasanya. Inilah momen yang kita tunggu-tunggu, Cok. Luffy dengan gaya santainya mengajak Chopper untuk gabung jadi kru bajak laut. Chopper yang dasarnya pemalu dan sering minder pun langsung nunduk. Dia merasa nggak pantas bareng mereka karena dirinya adalah monster jadi-jadian berhidung biru. Tapi bukan Luffy namanya kalau peduli sama omongan kayak gitu. Luffy lalu teriak dengan kencang kalau dia tidak peduli Chopper itu apa. Karena dia udah naksir sama kemampuan dan ketulusan hati Chopper sejak awal. Akhirnya dengan perasaan bahagia yang meledak-ledak, Chopper pun menerima ajakan tersebut. Tapi pas dia pamitan ke Dr. Kureha, dia malah diremehkan habis-habisan. Namun Chopper tetap teguh dengan pendiriannya, ingin ikut bersama kru topi jerami dan mengarungi Green Line sebagai bajak laut sejati. Chopper pun keluar dari kastil dalam wujud rusa sambil menarik kereta luncur untuk membawa Luffy dan kawan-kawan turun gunung lewat jalur khusus. What is that? Whoa. We're going down the mountain and out to sea. Pas sampai di kapal Going Merry, Chopper masih kayak mimpi. Rusa kayak dia sekarang punya keluarga baru.
Usopp pun kemudian menyambutnya dengan hangat, menjamin kalau sekarang Chopper adalah bagian dari kru topi jerami yang bakal selalu didukung. Lalu lucunya, Chopper baru ingat kalau alat-alat kedokterannya ketinggalan di kastil. Tapi ternyata Nami udah memegang tas perlengkapan itu, yang mana di dalamnya ada pil kuning misterius yang cuma Chopper yang tahu fungsinya. Ternyata itu semua udah disiapin secara diam-diam sama Dr. Kureha. Sebagai penutup yang sangat indah, Dr. Kureha meminta Dalton untuk menyiapkan meriam raksasa, karena dia akan meledakkan obat hasil penelitian milik Hiriluk yang sudah dibuatnya seumur hidup. Begitu sumbu dibakar, butiran-butiran merah muda memenuhi langit kerajaan Drum, merubah salju yang tadinya putih dingin menjadi merah muda cantik seperti bunga sakura yang lagi mekar. Inilah harapan terakhir Hiriluk, Cok. Sebuah keajaiban medis untuk menyembuhkan hati rakyat yang selama ini tersakiti. Masyarakat melihat pemandangan itu dengan penuh haru, seolah-olah kerajaan mereka baru saja lahir kembali dari abu. Lalu di atas kapal, Chopper juga nangis jadi-jadinya mengingatkan semua kenangan bareng Dr. Hiriluk. Di atas kapal, momen hangat tercipta waktu Zoro dengan santainya mengangkat Chopper ke pundaknya. Sebuah gestur kecil yang membuat ikatan batin di antara mereka berdua semakin erat sebagai kawan seperjuangan. Dari kejauhan, Dr. Kureha cuma bisa mengiringi kepergian rusa kecilnya itu dengan linangan air mata haru. Dalton yang melihat pemandangan itu pun benar-benar dibuat kagum sama Luffy dan seluruh krunya. Dia sadar kalau mereka ini bukan bajak laut sembarangan yang cuma cari jarahan. Menariknya, pas melihat sosok Luffy, ingatan Dr. Kureha tiba-tiba melayang ke masa lalu. Mengingat usianya yang udah sangat tua, dia teringat pada seseorang yang juga menyandang nama tengah D, yaitu Goldie Roger. Pesta penyambutan pun pecah di atas Queen Mary. Semua kru bersukacita menyambut dokter baru mereka yang imut tapi jagoan, Tony Chopper. Sekarang, kompas mereka sudah mantap mengarah ke Pulau Sandy, rumah dari kerajaan Alabasta. Namun, di tengah kegembiraan pesta itu, Putri Vivi malah sedih karena kepikiran kalau sebentar lagi dia akan berpisah sama Luffy setelah sampai di tujuannya. Namun, Luffy dengan tegas bilang kalau dia tidak bakal tinggal diam. Dia berniat penuh untuk bantuin Vivi mengajar sindikat Baroque Works yang udah membuat Alabasta hancur berantakan gara-gara adu domba licik antara ayah Vivi dan rakyatnya sendiri. Melihat keseriusan Luffy, Vivi akhirnya mulai buka suara soal informasi super penting yang dia dapetin selama nyamar jadi Miss Wednesday. Informasi ini benar-benar bisa mengguncang dunia. Identitas asli si bos Mr. Zero ini adalah Crocodile. Dia adalah seorang Shichibukai, salah satu dari 7 bajak laut peliharaan pemerintah yang punya kekebalan hukum. Bayangin aja, dia yang harusnya jaga keamanan negara yang berafiliasi sama pemerintah, malah nusuk dari belakang dengan fitnah yang sangat kejam. Gak cuma itu, wakilnya yang cantik pol tapi mematikan yaitu Miss All Sunday ternyata adalah buronan kelas berat bernama Nico Robin dengan nilai buron 79 juta berry. Rencana jahat Crocodile untuk menggulingkan Alabasta ini dikasih nama Operasi Utopia. Dia mau mencari senjata kuno pemusnah massal bernama Pluton yang katanya ngumpet di suatu tempat di Alabasta. Karena dengan senjata itu, Crocodile merasa jalan dia untuk menjadi raja bajak laut dan mendapatkan One Piece akan semakin mulus. Dan film pun selesai.